Wang Lin melemparkan gelang itu ke tanah dan berubah menjadi kereta perang. Di saat yang sama, banteng iblis yang tubuhnya setinggi 1000 kaki muncul. Begitu muncul, matanya yang merah menatap tajam ke arah Wang Lin. Sambil meraung ganas, banteng iblis tiba-tiba menerjang ke arah Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat tangan kanannya menekan ke bawah. Segera sebuah tangan raksasa turun dari langit menyebabkan tubuh besar banteng iblis terhimpit ke tanah. Banteng iblis mengangkat kepalanya dan meraung keras, dan aura yang liar melonjak keluar dari tubuhnya. Wang Lin menatap binatang itu dengan tenang. Dulu, ia sama sekali tidak bisa melawan binatang roh ini, namun, sekarang ia bisa dengan mudah menekan binatang itu hingga tak bisa lepas. Tangan kanannya mencengkeram binatang itu dari kejauhan, jari kirinya mulai menggambar di langit, dan 7 simbol darah perlahan muncul dan mengembun bersama. Simbol-simbol ini ditinggalkan oleh pencipta kereta perang. Setelah ketujuh simbol itu ditempatkan, kereta perang itu akan benar-benar mengenali pemiliknya. Setelah simbol darah itu selesai, Wang Lin menjentikkan jarinya dan simbol itu berubah menjadi cahaya merah yang terbang langsung ke arah banteng iblis yang tengah meronta. Simbol darah itu jatuh tepat di dahinya, menyebabkan banteng iblis nampak kesakitan dan meraung keras. Tangan Wang Lin membentuk segel dan cahaya hitam muncul dari segel yang dibuatnya sambil berteriak. Segel pertama, buka. Segera cahaya hitam melesat bersama simbol itu dan mendarat di atas banteng iblis, hingga terdengar suara berderak, dan aura kuat tiba-tiba muncul dari tubuh banteng iblis. Pada saat ini, banteng iblis berdiri, membuka mulutnya, dan menyerbu ke arah Wang Lin. Wang Lin tidak bergerak saat dia menggerakkan tangan kanannya sekali lagi dan melambaikannya. Segera hembusan angin yang membentuk telapak tangan menghantam mulut banteng iblis hingga ia mundur. Saat banteng iblis mundur, tubuhnya berubah menjadi untaian kabut hitam yang berhamburan ke segala arah dan menyerang Wang Lin dengan ganas. Kedua tangan Wang Lin mulai menggambar segel di udara kosong, dan 2 simbol darah muncul di dalamnya. Pada saat ini, hampir semua cahaya hitam memasuki tubuh Wang Lin dan menyerbu jiwa asalnya. Wang Lin menyeringai, dan cahaya keemasan muncul dari matanya sambil berkata, "Jiwa asal, pergi!" Segera jiwa asalnya terbang keluar, dan mencengkram leher banteng iblis. Kedua simbol darah itu terbang cepat dan ditangkap jiwa asal Wang Lin, lalu dengan tangannya ia menekannya ke arah dahi banteng iblis menyebabkan tubuh banteng iblis bergetar hebat. Dan aura yang bahkan lebih kuat melesat keluar, dan ia berhasil melepaskan diri dari tangan jiwa Wang Lin. Jiwa asal Wang Lin kembali ke tubuhnya. Wang Lin membuka matanya dan menatap banteng iblis dengan dingin. Pada saat ini, di perbatasan antara negeri iblis api dan negeri iblis emas, ada pegunungan yang luas dipenuhi dengan kabut miasma sepanjang tahun, jadi tempat ini tidak pernah dijamah oleh kedua negeri iblis. Ada sebuah kota putih jauh di dalam kabut miasma, itu adalah sebuah istana kecil yang dikelilingi tembok batu putih setinggi 30 meter dan memancarkan aura misterius. Satu sosok hitam melesat keluar dari dalam miasma, sambil melayang di udara. Sosok hitam itu berlutut dengan satu kaki dan dengan hormat berkata, "Salam leluhur, aku telah menemukan lokasi Wang Lin yang menghilang dari ibu kota negeri iblis langit 20 tahun yang lalu," kata sosok hitam. Istana itu hening sejenak sebelum sebuah suara menyeramkan terdengar. "Apa tingkat kultivasinya saat ini?" Sosok hitam itu ragu sejenak dan berkata, "Ini." Bawahan ini tidak tahu karena kelompok yang dikirim untuk menangkap orang ini saat itu terbunuh, jadi tidak ada kabar yang dikirim. Namun, bawahan ini tahu bahwa orang ini telah ditunjuk sebagai utusan iblis kuno, kata sosok hitam. Utusan iblis kuno? Orang yang diincar lelaki tua ini memang bukan orang biasa. Kirim 3 pasukan, bawa juga penjaga langit dan tangkap orang ini hidup-hidup. Dimengerti, jawab sosok hitam itu segera menanggapi lalu menghilang. Di dalam istana itu, nampak seorang lelaki tua bertubuh kecil bergumam, "Jika Wang Lin ini terlatih dengan baik, dia bisa menjadi penjaga langit lainnya untukku. Selama dia belum mencapai Ascendan, penjaga langit itu bisa menangkapnya tanpa masalah." Sementara itu di luar pagoda, Wang Lin menatap banteng iblis. Setelah simbol darah ketiga tercetak di dahi banteng iblis, aura yang dipancarkannya kini membuat Wang Lin sedikit mengernyit. Cahaya merah di mata binatang itu semakin kuat hingga memanjang 3 inci dari matanya. Wang Lin telah membaca batu giok yang berisi cara untuk membuka segel binatang itu. Sebagian besar kekuatan kereta perang pembunuh dewa berada di dalam roh binatang buas. Setiap segel darah jiwa asal dari ketujuhnya dapat menyebabkan roh binatang untuk berevolusi. Jika segel itu tidak dilepaskan saat perubahan mencapai puncaknya, banteng iblis itu akan meledak dan mati. Namun jika segel dilepaskan lebih awal, evolusi banteng iblis akan terganggu dan tidak akan bisa mencapai kekuatan puncaknya di masa mendatang. Itulah sebabnya,
Dia harus melepaskan segel itu setelah evolusinya mencapai puncaknya, barulah setelah itu kekuatan kereta perang pembunuh dewa yang sejati akan muncul. Pada saat ini, tubuh banteng iblis terus menyusut dan aura di dalam tubuhnya menjadi semakin menakutkan. Bahkan langit perlahan menjadi gelap. Wang Lin menyipitkan matanya, aura banteng iblis di hadapannya telah melampaui kekuatan kultivator Ascendan tahap awal dan mencapai tahap tengah Ascendan, dan terus meningkat. Tubuh banteng itu menyusut dari 1000 kaki menjadi 100 kaki, dan cahaya merah dari matanya kini hampir 7 kaki keluar dari matanya, dan kabut halus menyelimuti matanya. Tangan Wang Lin membentuk segel dan cahaya hitam muncul di telapak tangannya. Tepat pada saat ini, cahaya merah di mata banteng iblis tiba-tiba menghilang, dan aura penghancur mulai melonjak di tubuhnya. Wang Lin terus mengamati binatang itu, lalu menunjuk binatang itu dan berteriak, "Segel kedua buka!" Segera cahaya hitam melesat keluar tepat saat aura binatang itu mencapai puncaknya dan mendarat di tubuhnya. Sesaat kemudian, banteng itu berhenti dan aura penghancur di tubuhnya kembali stabil. Ia mengangkat kepalanya dan meraung ke langit. Gemuruh dahsyat tiba-tiba terdengar dari langit ketika petir menyambar dan mendarat di tubuh banteng iblis, menyebabkan tubuh banteng iblis dikelilingi oleh bola petir dan segera berubah menjadi makhluk yang nampak seperti kilin. Namun, itu bukan kilin, melainkan binatang yang bahkan lebih langka daripada kilin di alam surgawi. Itu adalah binatang guntur. Sebuah tanduk perak perlahan muncul dari kepalanya di bawah pengaruh petir. Wang Lin melihat binatang petir tanduk perak itu dan melangkah maju, tangannya terangkat ke udara, simbol darah keempat telah terbentuk, ia meraih simbol darah itu, dan langsung menuju ke arah binatang petir. Menurut Batu Giok, jika segel kedua pada kereta perang kedua dibuka dengan sempurna, tanduk emas akan muncul. Pikir Wang Lin segera mendekati binatang guntur itu. Ia menyerbu langsung ke dalam petir, dan langsung menekan simbol darah di dahi binatang itu. Setelah simbol darah keempat tercetak, kilatan emas muncul sebelum sesaat menghilang. Binatang guntur itu tidak lagi menatap Wang Lin dengan tatapan bermusuhan, namun juga tidak ada kebaikan. Setelah menatap Wang Lin, ia menghilang kembali ke dalam kereta perang pembunuh dewa. Wang Lin berpikir, kilatan emas apa itu? Meskipun hanya tanduk perak, ia masih cukup kuat untuk menghadapi kultivator Ascendan tingkat menengah. Namun untuk kultivator Ascendan tahap akhir terlalu sulit, tapi untungnya, aku memiliki energi pedang Ling Tianhou, jadi tidak perlu takut, pikir Wang Lin melangkah maju dan berteleportasi kembali ke pagoda. Wang Lin duduk bersila dan merenung, jika aku punya lebih dari 1 juta helai energi pembantaian, bersama dengan bendera 1 miliar jiwa, banteng iblis Ascendan, dan sungai dunia bawah, apa aku bisa mengalahkan kultivator Ascendan tahap akhir? Namun jika bertemu mereka, aku tidak punya pilihan lain selain menggunakan salah satu energi pedang Ling Tianhou. Sekarang aku harus menyempurnakan ketiga pedang Ling Tianhou ini. Saat aku mempelajarinya sebelumnya, sepertinya ada kemampuan lain yang tersembunyi di dalamnya. Namun kemampuan ini membutuhkan serangan gabungan untuk bisa digunakan. Pikir Wang Lin melambaikan tangannya dan 3 pedang Ling Tianhou terbang keluar, memancarkan aura spiritual yang dahsyat. Wang Lin melambaikan tangannya, dan kabut hijau menyelimuti ketiga pedang itu untuk menyempurnakannya. 3 bulan berlalu dan pada saat ini, beberapa sosok muncul di langit tak jauh dari suku pemurnian jiwa. Di antara orang-orang ini, ada seorang pria parubaya mengenakan pakaian emas yang memancarkan cahaya keemasan. Di belakangnya, ada seorang pemuda yang mengikutinya. Pemuda berjubah putih itu adalah orang yang datang ke Tanah Roh Iblis bersama Wang Lin, Master Sekte Junior Sekte Xuan Yuan, bernama Su Yunshan. Ketika ia memasuki Tanah Roh Iblis, ia dikawal oleh beberapa tetua, namun kini ia sendirian. Kunmeng menatap Yunsan dan mendengus dingin, "Yunsan, apa yang kau pikirkan?" Yunsan sedikit terkejut dan berkata dengan hormat, "Tuan, bawahan ini." Sebelum ia selesai bicara, Kunmeng memotongnya dan mendengus dingin, "Tidak perlu dijelaskan, karena kau sudah bergabung dengan aliansi kultivasiku, kau harus mematuhi semua perintah. Jika bukan karena aku yang memberimu wajah, apa kau pikir akan mendapat kesempatan bagus untuk menangkap Wang Lin?" Yunsan hanya diam dan berpikir dalam hati, "Aku tidak tahu apakah Wang Lin ini dari suku pemurnian jiwa dan Wang Lin dari sekte takdir surgawi adalah orang yang sama. Sepertinya tidak mungkin mereka orang yang sama," pikir Yunsan ragu-ragu. Kunmeng kembali berbicara, "Leluhur bahkan sengaja mengirim pengawal langit untuk menangkap Wang Lin ini, jadi tidak ada bahaya dalam tugas ini, tapi kalian harus berhati-hati, dan jangan biarkan Wang Lin itu lolos." Kata Kunmeng mengalihkan pandangannya ke pria parubaya berpakaian hitam di belakang rombongan. Pria penjaga langit itu tampak biasa saja,
dan ekspresinya selalu tenang selama ini, serangkaian riak halus perlahan menyebar dari tubuhnya dan tampak menyatu dengan lingkungan sekitarnya, auranya hampir sepenuhnya menghilang, kultivator biasa tidak akan bisa merasakan keberadaannya sama sekali. Mampu melebur dengan langit dan bumi serta menyatu dengan kehampaan berarti kultivasi orang ini telah mencapai tahap awal Ascendan, namun, kultivasi Ascendan orang ini agak aneh, tidak ada energi asal di dalam jiwa asal orang ini. Pada saat ini Wang Lin yang sedang duduk bersila di dalam pagoda tiba-tiba membuka matanya. 13. Kita kedatangan tamu, bawa mereka ke sini. Ketika kelompok Yunsan terbang menuju suku pemurnian jiwa, mereka nampak terkejut, di hadapan mereka terbentang penghalang awan hitam tebal tak berujung. Penghalang awan hitam ini terlalu tebal, penglihatan, bahkan indera spiritual langsung tersapu olehnya. Jika mereka sedikit ceroboh, indera spiritualnya akan dilahap oleh pecahan-pecahan jiwa di dalamnya. Ekspresi Kunmeng berubah muram ketika melihat itu. Ia mendengus dingin dan berkata, awan hitam ini hanya punya satu lapis perlindungan. Setelah kita menembusnya, kita bisa dengan mudah menangkap bocah itu. Ada beberapa orang di sampingnya, semuanya berwajah muram, dan hanya diam sambil menatap awan gelap itu. Yunshan melihat sekeliling, ada hampir 20 orang di sini, kebanyakan dari mereka berada di tahap awal transformasi jiwa, beberapa yang lain berada di tahap tengah transformasi jiwa. Hanya ada satu kultivator transformasi jiwa tahap akhir, dia adalah Paman Feng Xiu, yang tetap diam sepanjang waktu. Yunshan menatap lelaki tua itu dan merasakan kesedihan. Feng Xiu adalah adik magang ayahnya, dan dia datang ke sini untuk melindungi Yunshan. Namun, ia tak pernah menyangka adik perempuannya diam-diam mengikuti mereka ke sini, dan menyebabkannya terjerumus dalam situasi yang begitu menggerikan. Leluhur bahkan menghapus ingatan Feng Xiu dengan mantra rahasia dan mengubahnya menjadi boneka, sehingga ia tak lagi memiliki kendali atas hidup dan matinya sendiri. Sesaat kemudian Kunmeng berteriak, awan hitam ini hanya gertakan. Nomor 10, hancurkan penghalang awan hitam itu. Jixiong, seorang kultivator transformasi jiwa tahap awal di belakang Kunmeng, memasang ekspresi muram. Ia nampak ragu, tapi tak berani melawan dan menyerbu ke arah awan hitam. Ketika awan hitam semakin dekat, Jixiong segera merasakan tekanan yang mampu mengguncang jiwa asalnya ketika ia mendengar lolongan menggerikan yang keluar dari ribuan pecahan jiwa yang ada di dalam penghalang awan hitam. Dia tak sanggup lagi mendekat ketika berada 10.000 kaki dari awan hitam. Jika ia memaksakan diri untuk terus maju, ia pasti akan mati. Ketika melihat Jixiong berhenti, wajah Kunmeng menjadi muram dan berteriak dengan dingin. Nomor 10, beraninya kau melanggar perintah. Jixiong menghela napas getir dan berpikir, lupakan saja, kehidupan yang nyaris tak menyerupai kehidupan manusia ini seharusnya berakhir. Jika aku bisa mati di sini, aku akan terbebas dari siksaan ini, pikir Jixiong melangkah dan menerjang masuk dan sekejap memasuki jarak 10.000 kaki dari awan hitam. Tepat pada saat ini, awan hitam itu tiba-tiba bergerak dan terus meluas keluar sebelum akhirnya, dengan cepat berubah menjadi mulut raksasa yang melahap Jixiong, tanpa sisa di depan tatapan terkejut Kunmeng dan lainnya. Mata pria penjaga langit yang tenang itu tiba-tiba terbuka saat dia melihat ke arah awan hitam dan sedikit mengerutkan keningnya. Wajah Kunmeng semakin muram, ia menunjuk pria tua yang tak jauh darinya. Nomor 3, kau pergi. Pria tua yang ditunjuk ini adalah Paman Yunshan, matanya yang kosong dipenuhi kebingungan saat ia melangkah maju tanpa sepatah kata pun. Yunshan hanya bisa mengepalkan tinjunya dan menatap Feng Xiu melangkah maju, hatinya terasa sakit. Feng Xiu tiba 10.000 kaki dari awan hitam hanya dalam beberapa langkah, tepat saat ia hendak melanjutkan. Awan hitam itu tiba-tiba melaju kencang dan berputar sebelum terbelah meninggalkan jalan kosong di tengahnya. 13 berwajah dingin berjalan keluar dari awan yang terbelah, ia menatap Feng Xiu sebelum menyapu matanya yang dingin ke semua orang, lalu dengan tenang ia berkata, leluhurku menyambut semua orang. Ekspresi Kunmeng tiba-tiba berubah dan berteriak, nomor 3, bunuh dia, kita bisa masuk lewat jalan itu. Mendengar itu, Feng Xiu dengan cepat melesat ke arah 13, namun tepat saat ia hendak mendekat, sekelompok awan hitam tiba-tiba muncul dan mengelilinginya, dan menariknya ke dalam awan hitam. Dalam sekejap Feng Xiu menghilang tanpa jejak. Adegan ini segera menghantam hati Yunshan yang matanya memerah. 13 mengulurkan tangan kanannya dan berkata, lewat sini. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan pergi. Ekspresi Kunmeng dipenuhi ketidakpastian, ia menoleh ke arah pria berbaju hitam yang tenang, ayo pergi, aku ingin melihat trik apa yang disembunyikan Wang Lin ini. Kata Kunmeng dengan cepat terbang menyusuri jalan yang dibuka oleh awan hitam,
yang lain dengan cepat mengikuti. Saat mereka masuk, jalan di belakang perlahan ditutup oleh awan hitam. Setelah terbang sesaat, Kunmeng tiba-tiba berhenti, matanya dipenuhi keterkejutan dan ekspresinya menjadi sangat buruk. Orang-orang di belakangnya juga terkejut dengan apa yang mereka lihat. Yang muncul di hadapan mereka adalah sebuah suku besar, sekelompok besar suku itu semua mendongak dan menatap kelompok Kunmeng dengan dingin. Di tengah suku ada pagoda berdiri di tanah lapang yang luas, aura yang kuat menyebar keluar dari pagoda itu dan menyelimuti sekitarnya. 13 berdiri di luar pagoda dan dengan hormat berkata, "Leluhur, saya telah membawa para tamu ke sini." Suara Wang Lin yang mengandung kekuatan iblis kuno terdengar bergema dari dalam pagoda. Rekan kultivator datang dengan niat membunuh. "Mungkinkah saya telah menyinggung kalian semua?" Chen Xiong, pria berbaju hitam yang biasanya tenang itu sedikit mengernyit. Dia bisa merasakan tekanan yang kuat dalam suara itu. Kunmeng nampak sedikit gemetar, matanya tanpa sadar menunjukkan sedikit kebingungan, dan tanpa sadar berkata, "Kau tidak menyinggung. Kalau begitu, kalian semua terlalu lancang untuk mencari masalah denganku," kata Wang Lin dengan dingin. Pada saat ini, semua anggota suku pemurnian jiwa serempak berteriak, "Kurang ajar." Suara serempak itu nampak menyatu dengan ratapan dari awan hitam. Suara ini bahkan lebih keras daripada gemuruh guntur ketika mendarat di telinga Kunmeng. Beberapa orang yang tingkat kultivasinya lebih rendah muntah seteguk darah. Kunmeng tanpa sadar mundur dan wajahnya dipenuhi keterkejutan. Para kultivator di sekitarnya bahkan lebih buruk. Mereka semua menghirup udara dingin dan segera menyadari bahaya yang datang. Sementara itu, Yun Shan nampak gembira dan berseru dalam hatinya, "Itu Wang Lin, itu benar-benar dia." Sesaat kemudian, Kunmeng bergerak mundur, sambil berteriak, "Penjaga langit, serang dia!" Chen Kung, pria berbaju hitam itu melangkah maju dan tiba di atas pagoda dengan satu langkah. Tangan kanannya membentuk segel dan membantingnya ke bawah, menyebabkan langit nampak berfluktuasi ketika sebuah simbol emas muncul di langit dan meluncur turun ke arah pagoda. Dengusan dingin terdengar dari dalam pagoda dan sosok Wang Lin muncul. Ia bahkan tidak melihat ke atas saat tangannya yang terulur melepaskan cahaya hitam dan meraih langit, lalu dengan tenang berkata, "Turun kau." Segera retakan muncul pada simbol emas itu sebelum akhirnya hancur, menyebabkan wajah Chen Kung berubah drastis. Untuk pertama kalinya, wajahnya dipenuhi ketakutan. Ia ingin menghindar, tapi tubuhnya langsung dicengkeram oleh satu kekuatan penelan hidup dan ditarik turun hingga tubuhnya terbanting ke tanah dengan keras. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yuk guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.